Belum. Nunggu ini nih ada yang saya suruh. Wala hadati abaihi wa ummatihi wa azazihi wa kibaihi al-kiram thumma ila مثل أربعة المجتهدين المقلدين وإلى أربعة العلماء العاملين والشهداء والصالحين وأولياء الله أينما كانوا شريك الله وبحرها إلى وجبالها وديامينها إلى خصوصا شيخ عبد القادر الجيلاني قدس له سره ثم إلى هذا الكتاب حجة الإسلام بحميد محمد الطوس الحبيب الله ثم إلى الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي ثم إلى الحبيب المسير ثم إلى مشايخ الربوع خصوصا شعب الكريم إلى المعروس عليهم ثم إلى حضرتي محمد إسماعيل زكي ثم إلى حضرتي شيخ خليل بقلان مدورة ثم إلى خصوصا أستاذنا الكريم في حجي كمال عبد الغني بن عبد الغني وعد الله علينا من بركاتهم وكراماتهم في الدين والدنيا والآخرة شيء الله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم إلى هدايا بين أمهاتنا وأجدادنا وأجدادنا وخالاتنا وأخوالاتنا وعمامنا وعماتنا خصوصا منهم الآت من جهة أبينا وأمنا إن علوا وإن علوا وإن وأصولهم وفقهم واغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واستر عيوبهم وتب توبتهم واجعل الجنة معهم اللهم ربهم ذريتنا ولا تجعلهم حفرة النيران بحق سيدنا محمد ارحمهم ولا تعذبهم شيء لله الحمد لله العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Bismillahirrahmanirrahim. Dari kemarin kita membahas musik Imam Ghazali lebih condong memperbolehkannya, ya. Lebih condong memperbolehkannya meskipun dengan syarat-syaratnya yang ketat begitu. Lalu sekarang fa'in kulta. Maka seandainya atau jika berkata siapa kamu, fahal lahu, maka apakah itu bagi sama'ul ghina? Maka apakah itu bagi sama'ul ghina halatun, adapun keadaan yahrumu yang haram apa sama? Haram fiha di dalam halah. Fiha di dalam halah. Kemudian Imam Ghazali memperkirakan pertanyaan kebanyakan orang. Seandainya kamu berkata bisa jadi, lalu kalau lebih baik, ada gak keadaan di mana musik itu haram? Gitu. Pak aku maka berkata siapa aku, kata Imam Ghazali. Jadi ngira-ngira pertanyaan sendiri, jawab sendiri. Nah, ini Imam Ghazali. Pak aku maka berkata siapa aku, innahu sungguhnya sama, itu yahrumu bisa haram apa sama? Bisa haram bi khamsati awarido, dengan 5 beberapa perkara yang baru. Bi khamsati awarido dengan
apa baru. Aridin rupanya perkara baru fil musmi'i dalam orang yang memberi, atau gini, fil musmi'i dalam orang yang memperdengarkan, yang nyanyinya gitu, vokalisnya, wa arid dan baru dalam memperdengarkan, wa aridin dan perkara baru fi nadmi sauti dalam meruntutkan suara, wa aridin dan perkara baru fi nafsil mustami'i dalam hatinya orang yang mendengar, au fi muwadzabatihi atau dalam menetapinya si mustami atau istiqomahnya si mustami, wa aridin dan perkara baru fi syakhsi dalam adanya seseorang yang mendengar, itu min awamil khalqi termasuk dari awamnya makhluk, ya, bukan orang pintar, orang bodoh. Liana arkana samai karena sungguhnya rukun-rukunnya mendengar musik, hiya arkan itu al musmi'u yang pertama orang yang memperdengarkan, wal mustami'u dan orang yang mendengar, wa alatul isma'i dan alat memperdengarkan. Ya kayak rukun nikah ya, ada suami, ada istri, saksi, wali begitu, dan mahar begitu. Ini juga rukun sama, musmi, mustame, alatul. Nah, jadi agak di musik itu haram, 5 yang membuat musik itu haram. Yang pertama dalam atau soal vokalisnya, orang yang memperdengarkannya. Yang kedua soal alatnya. Yang ketiga soal runtutan suaranya atau syairnya, boleh liriknya. Yang keempat adalah yang mendengarnya. Yang kelima adalah dalam yang mendengar itu termasuk orang awam. Lebih jelasnya, al-aridu adapun perkara baru al-awalu yang pertama. Al-aridu perkara baru al-awalu yang pertama membuat musik haram itu ayakuna supaya ada siapa al-musmi'u orang yang memperdengarkan itu imro'atan perempuan. Awas nih, perempuan nyanyi ya, memperdengarkan musik. Awas. Layahilu yang tidak halal apa nadru melihat ilaiha kepada imro'ah. Jauh sekali ya dari ilmu ya zaman sekarang. Malah daftar Indonesian Idol. Ya susah ya. Malah daftar juga bajunya yang kurang sepotong ya kan, audisi kurang bahan, all you can see. Itu imro'atan perempuan layahilu yang tidak halal apa anadru melihat ilaiha patuhsa. Nah, ini titik beratnya. Apa al fitnat zima dari mendengarkan imro'ah. Intermezzo ya terkait istilah fitnah. Ini tidak arti babnya. Kalau urusan tentang perempuan, maka fitnah di sini ada dorongan. Nah, ya dalam kitab soal bab nikah, bab laki-laki perempuan begitu ya. Itu sering disebutkan khaufal fitnah, takut fitnah. Maksud fitnah di sini adalah dorongan zina, ya. Bukan fitnah terjemah Indonesia di mana fitnah itu menuduh yang bukan kenyataannya begitu ya. Memang ini udah banyak salah kaprah ya istilah fitnah itu. Tak disangka. Nah, tapi dapat fitnah dalam bab nikah, dalam hubungan jenis itu adalah dorongan zina. Jadi semakin tertarik pada perzinahan. Itu tuh kan ada
Dalam masalah kesabaran, ya, istilah fitnah di kita soal kesabaran itu adalah coba. Artinya kan innam hukum, ya, kan anak dan kalian adalah, nah, fitnah adalah cobaan. Ayat berapa itu? Ada ya? Saja ya. Innama auladukum hukum fitnah. Ya, kalau begitu. Kemudian lebih lagi itu ketika misalkan kita dituduh yang bukan sebenarnya tidak sesuai dengan, kemudian berdalil asyaddu minal qatl, itu lebih kejam daripada pembunuhan. Makanya ngaji tafsir Jalalain, fitnah dalam ayat di situ adalah kekufuran, kafir. Ya. Jadi salah, bukan tuduhan, ya. Bukan tuduhan yang bukan sebenarnya kemudian kita jadikan dalil wal fitnatu asyaddu minal qatl. Ini nggak masuk akal, ya. Jadi fitnah di situ adalah kekafiran. Ya, ayatnya soal kafir. Cek sendiri di tafsirnya bahwa kekafiran itu lebih parah daripada pembunuhan. Artinya kalau kafir itu wajib dibunuh kalau memerangi, ya. Nah, kan membunuh itu terkesan jelek, ya, tapi justru lebih jelek kekafiran daripada membunuhnya, begitu. Ya, cek sendiri tafsirnya. Jadi jangan salah kaprah mendengar soal fitnah. Dalam hal ini soal hubungan laki-laki perempuan, fitnah berdorongan pengen kenal, bahagia, pengen kenal, pengen dapat ngechat, wah, dan seterusnya, ya. Dan seterusnya. Itu namanya fitnah dalam bab nikah, dalam bab ini hubungan laki-laki perempuan. Waktu dan ditakutkan apa al fitnah itu dorongan zina min sama iha, dari mendengarnya si imro'ah, dari mendengar kepada imro'ah. Jadi kalau cewek nyanyi yang dimana cewek itu tidak halal dilihat dan takut fitnah, ya itu jadi haram nantinya mendengar musik dari perempuan tersebut. Wafi maknaha, dan itu termasuk di dalam maknanya imro'ah, asobiyu, adapun anak kecil, al amrodu, yang kalau bahasa Jawa itu meril, ya. Atau ginilah, cowok ganteng itu kan kadang-kadang ada, ya. Cowok tapi ganteng, di mana dia tidak ada kumisnya, tidak ada jenggotnya, gitu ya. Kalau dikerudungin itu cantik, gitu. Itu namanya amrod dalam bahasa fikih. Nah, kadang-kadang juga laki-laki punya syahwat begitu kepada laki-laki ganteng ini, begitu. Bukan banci, enggak, bukan, ya. Kadang maskulin, sifatnya maskulin, tapi wajahnya aja begitu cantik, gitu. Banyak, ya. Kalau dikerudungin itu bogoh, begitu. Ya, kayak opa-opa Korea begitu, ya. Itu namanya amrod. Nah, amrod yang jenggotnya itu dengan amrod begitu, ya. Ada khaufal fitnahnya, takut dorongan zina, ya. Dalam hal ini kalau cowok ya sodomi begitu. Begitu, mana tadi? Jadi laki-laki masuk ke dalam hukumnya imro'ah. Aladhiru, yang ditakutkan fitnatuhu, fitnahnya si sobi, ya, dorongan zina kepada sobi amrod. Makanya kalau yang merasa nggak ada kumis, nggak ada jenggotnya, ya, merasa cowok tapi merasa kalau dikerudungin cantik, itu hati-hati, ya. Di Arab itu kadang-kadang diculik, diperkosa. Ya, karena LGBT apalagi sekarang makin dalam perkumpulan sahabat, ya, ada amrod yang duduk di halakohnya Kanjeng Nabi.
Kemudian Kanjeng Nabi memindahkan tempat duduk si Amrod itu di belakang Kanjeng Nabi. Selalu meliriknya begitu. Sehingga kata Kanjeng Nabi dipindahin ke belakang Kanjeng Nabi supaya segan begitu, supaya terjaga begitu. Jadi sering ya. Pernah ketemu nggak laki-laki ganteng kayak gitu? Kalau di Surabaya banyak ya. Di Surabaya banyak istilahnya Meril. Meril itu singkatan dari Mar'atul Lail. Tapi maskulin, cuman wajahnya putih gitu ya. Kadang-kadang lebih cantik daripada kebanyakan perempuan. Anu goreng. Alati tukhsha fitnatuhu. Kadang-kadang cewek aja insecure ya kepada kecantikan seorang laki-laki yang amrod itu. Itu banyak. Nah, itu hukumnya juga sama dengan imro'ah. Wahada adapun sama minal mar'ah yang ini dan amrod yang ini, yang tukhsha fitnatun itu haramun haram. Kenapa? 5 karena alasan fihi yang tetap di dalam sama min khaufil fitnati dari takutnya dorongan zina. Walaisa dan tidak ada apa dzalika itu haram itu li ajlil ginai karena lagunya. Jadi bukan haram karena lagunya tapi karena musmi'nya adalah perempuan. Adalah amrod. Paham ya? Balau kanat bahkan jika ada siapa almar'atu perempuan itu bihaitsu yuftatanu atau yaftatinu boleh. Dan dengan sekiranya menjadi fitnah apa bisautiha yang enak yuftatamu. Dengan sekiranya dijadikan fitnah apa bisautiha suaranya imro'ah fil muhawarati dalam berdialog biasa begitu, dalam muhadasah biasa min ghairi alhanin tanpa dilagamkan falaya juzu maka tidak boleh apa muhawaratuha berdialog dengan si mar'ah wa muhadasatuha dan bermuhadasah dengan si mar'ah. Apalagi walasima usotiha dan mendengar suaranya mar'ah fil Qur'ani bahkan dalam Al-Qur'an aidan halnya juga. Nah, makanya perempuan yang merasa suaranya meresahkan begitu, padahal nggak dibuat-buat. Jadi alaminya suara dia itu bikin resah lah begitu. Itu harus lebih ekstra hati-hati ya perempuan. Jadi nggak dibuat-buat nggak. Normalnya aja dia udah menarik begitu, suaranya itu udah menarik ya, kayak terkesan manja ya. Kayak artis TikTok si Bulbul itu si Bulan itu udah haram semua itu. Tanpa dilakukan pun itu haram ya. Tanpa dilakukan pun haram, apalagi dilakukan. Tahu ya artis TikTok si Bulbul? Ya, itu kalau ngomong apalagi dia kontennya itu memang apa ya? Jadi yang manja merasakan udah makan belum gitu ya. Wah, ngobrol kayak dengan pacar sendiri begitu. Ya bikin baper begitu. Ya itu didukung dengan wajahnya yang menarik ya. Wah, jelas haram itu. Susah ya. Malah ditonton ya. Malah halu ya. Wakadzalika dan begitu juga haram. Nah, ini hukum ya beginilah adanya. Wakadzalika dan begitulah haram asobiyu adapun anak kecil tadi yang amrod allati tukhafu yang ditakutkan apa fitnatuhu dorongan zina kepada sobi. Fa in qulta maka jika mengatakan siapa kamu fahal taqulu maka apakah mengatakan siapa kamu inna dzalika sungguhnya itu sama minal mar'ah wasabil amrod inna dzalika sungguhnya sama minal mar'ah wasabil amrod itu haramun haram bikulli halin dengan segala keadaan hasman karena menutup lil babi kepada babnya zina jadi supaya lebih hati-hati udah diharamin aja tanpa perincian haram mutlak aja aula yahrumu atau tidak haram apa zalika illa haitsu tukhafu kecuali sekiranya ditakutkan apa al fitnatu dorongan zina saja fi hakiman dalam haknya orang ya khafu yang takut siapa man al anata kepada zina. Nah, kemudian Imam Ghazali memperkirakan pertanyaan lagi. Sekiranya kamu berkata, atau kenapa enggak diharamin aja sekalian mutlak begitu, ya? Karena menutup pintu zina begitu.
atau haram hanya untuk orang yang takut dorongan zina saja, begitu. Faqulu maka menjawab siapa aku, hadhihi adapun masalah ini, masalah haram mutlak itu bikuli halin atau bihaitu tukhaful fitnah faqat, itu masalah muhtamilatun yang mungkin min haitsul fiqhu, dari sekiranya ilmu fikih itu maujud. Ya tajadabu, yang saling tarik menarik kepada masalah apa aslani, dua hukum asal. Jadi jawabannya ini harus ditinjau dari segi fikih, yang mana masalah tersebut saling ditarik ya, saling tarik menarik antara dua asal. Ahaduhum, adapun salah satunya asal itu anal khalwata, sungguhnya berdua-duaan bil ajnabiyati dengan wanita lain. Wah, ya. Apalagi di pojok ini XX1, bahaya. Berdua-duaan di pojok bioskop ya. Bil ajnabiyati, lain dek nonton itu. Bil ajnabiyati, dengan ajnabiyah, wan nadru, dan melihat ila wajhah, kepada wajahnya ajnabiyah, itu haramun, haram. Jadi hukum asal khalwat yang memang haram ya. Melihat wajahnya ya haram. Sawaun, itu sama saja. Khifat, adapun ditakutkan apa al fitnatu, dorongan zina, lam tu khof, atau tidak ditakutkan apa fitnah. Jadi baik takut fitnah atau tidak, berdua-duaan dan melihat wajah perempuan ajnabiyah itu haram. Karena sungguhnya khalwat itu mazinatul fitnati, ya tempat dugaannya dorongan zina. Lamun geus duduaan di kamar lajan teu zina, geda batur manyangkana pasti zina gitu loh. Paham ya? Jadi udah bermain-main di pinggir jurang itu loh. Ya, inalikuli malikin hima itu loh. Wahima ala wahimallahu maharimuhun. Al jumlati, atas garis besar. Faqada, maka menghukumi apa syar'u syariat bihasmil babi, dengan menutupi pintu perzinahan ya, jadi menutup kesempatan maksudnya, min ghairil tifatin, tanpa menoleh, ila suwarid, kepada beberapa contoh. Nah, pokoknya haram baru. Ini hukum asal pertama yang menarik tadi, mendengar suara dari perempuan ya. Asalnya berangkat dari hukumnya khalwat, mau ada fitnah atau tidak, haram mutlak. Kalau udah khalwat begitu ya. Awasani, adapun asal yang kedua, nah karena tadi haram mutlak ya, karena mazinatul fitnahnya kuat, dugaan fitnahnya kuat, maka meskipun tidak terjadi zina ya khalwat tetap haram gitu. Hasman del babi, karena menutup rapat-rapat kesempatan. Kemudian yang menarik yang kedua, wasani, adapun asal yang kedua yang menarik, yang saling tarik menarik dengan yang pertama itu anak nadhar, sungguhnya melihat ila sibyani, kepada anak kecil yang amrod tadi, itu mubahun, diperbolehkan. Jadi sebetulnya melihat, ini kan sesama laki-laki kan berarti, tapi cantik begitu. Ya asalnya diperbolehkan, tapi ila indah khofil fitnati, kecuali ketika takut dorongan zina. Kecuali ketika takut dorongan zina. Fala yulhaqu, maka tidak bisa disamakan. Siapa asibianu, anak-anak kecil yang cantik itu, yang gak mesti kecil ya, kadang juga pokoknya cantik gitu. Tidak bisa disamakan binisai, dengan hukumnya perempuan. Fi umumil hasmi, dalam umumnya menutup pintu rapat. Fi umumil hasmi, dalam umumnya menutup pintu rapat kesempatan itu. Kalau perempuan kan ini haram mutlak begitu, berdua-duaan haram mutlak, tapi untuk laki-laki itu tidak bisa disamakan. Bal yut, tetapi diteliti fihi, di dalam sibyan, fihi dalam an-nadru ila sibyan, apa al-halu, keadaan. Gak bisa disamakan dengan perempuan
perempuan tapi diteliti keadaannya. Itu dairun berputar-putar baina hadainil asla ini di antara dua asal ini, dua hukum asal ini, hukum kholwat dan hukum melihat amrod. Ya, kalau kholwat haram mutlak, kalau melihat amrod itu tidak haram mutlak gitu. Jadi kan saling tarik menarik. Maka suara perempuan juga lebih cocok, lebih banyak kesamaannya dengan mana begitu. Suara perempuan ini lebih banyak persamaannya dengan kholwat atau dengan melihat amrod begitu. Fa'in kisna, maka jika menyamakan siapa kita hu kepada sautul mar'ah, nadri atas melihat ilaiha kepada mar'ah, wajib maka wajib apa hasmu babi menutup pintu rapat. Haram mutlak berarti. Kalau kita samakan suara perempuan dengan melihat perempuannya, di mana tadi melihat perempuan dan kholwat itu haram mutlak, maka kalau kita samakan dengan itu juga haram mutlak. Wa adapun kisnahu ala nadri ilaiha, itu kiasun menyamakan koribun yang dekat. Walakin akan tetapi bainahuma itu di antara saut dan nadru farkun, ada perbedaan. Tetap meskipun lebih dekat ya, persamaannya dekat tapi ada bedanya. Kenapa? Syahwatu, bedanya apa? Idzi syahwatu, karena adapun syahwat itu tad'u, menarik apa syahwat ilan nadri kepada melihat, fi awwali haijaniha, dalam awal bergejolaknya syahwat. Ketika syahwat bergejolak, maka yang paling pertama ingin dilakukan adalah melihat, begitu ya. Wala tad'u, dan tidak mengajak apa syahwat ila sama isauti, kepada mendengar suara. Paham nggak? Meskipun tadi persamaannya dekat, suara dengan melihat, ya, suara perempuan dengan melihat perempuan itu kan persamaannya dekat, tapi tetap ada bedanya. Kenapa? Bedanya apa? Ketika syahwat bergejolak, kita ingin melihatnya dulu atau mendengar suaranya dulu? Ketika syahwat bergejolak nih, kepada seorang perempuan misalkan, kita ingin melihatnya dulu atau mendengar suaranya dulu? Loh, salah, pengen melihat dulu dong. Ya, masa pengen mendengar suaranya? Ketika syahwat bergejolak loh, pasti kan pengen lihat lihat wajahnya dulu daripada mendengar suaranya. Meskipun tadi hampir mirip ya, tapi tetap beda. Karena bedanya apa? Ya, ketika syahwat bergejolak, tentu lebih pengen melihat dulu daripada mendengar suaranya dulu. Meskipun tadi kiasnya korib ya. Nah, wala tad'u ila simausud, walaisa, tidak ada apa tahrikun nadri, menggerakkannya melihat, apa tahrikun nadri, menggerakkannya melihat, li syahwatil mumasati, kepada keinginan bersentuhan, tidak ada itu kata tahriki samai, seperti menggerakkannya mendengar. Bal huwa, bahkan adapun an-nadru, itu tahrikun nadri, itu asyadu, lebih hebat, lebih parah. Nah, kemudian perbedaan selanjutnya, dampak dari melihat itu kan lebih kuat pengen megang gitu, pengen bersentuhan daripada dampak mendengar. Lebih kuat mana? Ketika kita melihat perempuan atau mendengar suaranya, kepada dorongan pengen nyentuh itu lebih kuat mana? Melihat. Maka meskipun tadi persamaannya dekat, tapi tetap beda. Karena melihat ini lebih kuat dorongannya ingin melanjutkan untuk menyentuh daripada mendengar. Gitu. Ya. Nah, jadi tetap beda. Gitu. Ini baru istilahnya, baru dasar pemikirnya dulu ya. Tadi kan pertanyaannya, kenapa gak ditutup aja sekalian, gak diharamin aja mutlak sekalian begitu, atau hanya karena takut fitnah aja? Kemudian Imam Ghazali memberi
pemaparan, ya, memberi pencerahan. Oh, ini masalah yang harus dibahas secara fikih, di mana ini tarik menarik antara dua hukum asal, ya, antara hukum kholwat dan melihat yang mana haram mutlak, atau melihat amrod yang mana tidak haram mutlak. Nah, ini suara disamakan dengan yang mana nih, begitu. Nah, ke sana begitu. Hari kisama balhu asyad. Wasautul mar'ati, adapun suara perempuan fi ghairil ghina'i, di selain nyanyian, itu laisa, tidak ada apa sautul mar'ah itu bi auratin, aurat, ya. Karena pada dasarnya suara perempuan selain pada nyanyian itu tidak aurat, bukan aurat. Falam tazal, maka terus menerus atau tidak berubah, boleh. Siapa an-nisa'u, banyak perempuan fi zamani sahabati, pada zaman para sahabat radhiyallahu anhum, itu yulimna, mengajak bicara atau berbicara, boleh berdialog, siapa nisa ar-rijala, kepada laki-laki, fi salami, dalam mengucapkan salam, wal istiftai, dalam dan meminta fatwa, wasu'ali, dan bertanya, wal musyawarati, dan bermusyawarah, wa ghairi dzalika, dan dalam selain itu. Karena para sahabat dulu itu juga saling berinteraksi, laki-laki dan perempuan. Itu menunjukkan, maksudnya saling ngobrol biasa, begitu ya, musyawarah biasa, minta fatwa, bertanya, itu biasa. Ya, berarti itu menunjukkan kalau pada zaman sahabat seperti itu, berarti menunjukkan suara bukan aurat, selain nyanyi, ya. Kalau udah nyanyi itu bisa jadi aurat karena pertimbangannya tadi khauful fitnah. Mana? Walakin lil gina, tetapi itu bagi nyanyian, mazidu asarin, adapun dampak yang lebih, fitahriki syahwati, dalam menggerakkan syahwat. Ya, kalau udah gilamin kan punya dampak yang lebih, begitu. Tanpa nyanyian, suara perempuan bukan aurat. Dengan nyanyian bisa jadi aurat karena punya dampak lebih, menggerakkan syahwat. Begitu. Fakia suhada, maka adapun menyamakan sautul di atas melihat ilasibni, kepada amrod tadi, kepada laki-laki ganteng, itu awala, lebih utama. Nah, kemudian Imam Ghazali lebih condong menyamakan suara perempuan dengan masalah asal yang kedua, di mana melihat kepada laki-laki ganteng itu tidak haram mutlak. Nah, menyamakan dengan hal itu lebih utama daripada menyamakan suara perempuan dengan kholwat, di mana kholwat haram mutlak. Lebih utama dengan menyamakannya dengan masalah kedua, itu asal yang kedua, melihat amrod. Li'anahum, karena sungguhnya sibyan atau amrod, boleh, itu lam yu'maru, tidak diperintah siapa sibyan, bil ihtijabi, dengan membuat hijab. Jadi laki-laki ganteng itu tidak diperintah untuk pakai hijab, itu enggak diperintah. Enggak ada perintahnya dari syariat, gitu. Kama lam tu'mar, sebagaimana tidak diperintah siapa anisa'u, perempuan, bisa menutup suara. Ya, perempuan juga enggak disuruh untuk bersuara, kan enggak, begitu. Maka lebih cocok disamakan dengan nadru ila sibyah daripada disamakan dengan kholwat, begitu. Nah, mana tadi? Payambagi, maka kalau udah paham seperti itu tadi analoginya, payambagi, maka seharusnya apa ayut taba'a, diteliti apa masarul fitani, tempat bangkitnya banyak fitnah, dorongan zina, wa yuksoru, dan diringkas apa atahrimu, mengharamkan suara mar'ah, alaihi, atas masaril fitan. Nah, maka kalau udah paham seperti itu, kita timbang besar kecilnya fitnahnya itu. Kalau kuat dorongan fitnahnya, dorongan zinahnya, maka suara perempuan haram seperti kholwat. Tapi kalau tidak ada khauful fitnahnya, berarti sama dengan nadru ila sibyan, begitu. Hadza, adapun ini ayut taba'a masarul fitan, huwa ya hadza, itu al aqyasu, qaul yang lebih dekat kias,
yang lebih menyerupai qiyas indi menurutku Imam Ghazali. Wa yata'ayyadu dan menjadi kuat apa sautul mar'ah. Wa yata'akkadu dan menjadi kuat apa sautul mar'ah atau aqiyas boleh. Gini. Ke aula boleh ya. Faqiyasu hadza ala nadri ila sibyan aula. Wa yata'ayyadu dan menjadi kuat apa faqiyasu hadza ala nadri ila sibyan aula itu lebih jelas, lebih kuat di hadis jariyata ini dengan hadis yang menceritakan dua budak perempuan kemarin al-mughanniyata ini yang bernyanyi keduanya fi baiti Aisyah di rumah Aisyah itu. Padahal kan waktu itu Kanjeng Nabi kan dengerin ya. Yang menutup wajahnya itu loh yang datang Abu Bakar. Nah, itu menunjukkan bahwa suara perempuan itu bukan aurat gitu. Yu'lamu karena diketahui apa anahu Kanjeng Nabi sesungguhnya Kanjeng Nabi SAW itu karena ada siapa Kanjeng Nabi itu yasma'u mendengar siapa Kanjeng Nabi aswatahuma kepada suaranya jariyatani walam yahtaris dan tidak menjauhi siapa Kanjeng Nabi minhu dari aswatahuma minhu dari saul mar'ah maka lebih cocok disamakan dengan nadru ila sibyan. Walakin lam takun tetapi tidak ada apa al fitnatu dorongan zina itu mahufatan dikhawatirkan alaihi atas Kanjeng Nabi. Oh jelas Kanjeng Nabi tidak ada fitnahnya sama sekali dengan mendengar suara jariyah begitu. Jadi aman loh Kanjeng Nabi terjaga maksum. Falidalika maka oleh karena itu lam takun fitnah mahufatan alai lam yahtariz tidak maka tidak menjauh siapa Kanjeng Nabi. Karena Kanjeng Nabi merasa kuat tidak tertarik kepada zina mendengar suara jariyah, maka Kanjeng Nabi tidak menjauhinya. Jadi tidak haram bagi yang kuat untuk menahan khauful fitnah. Mana lagi? Falidzalika maka oleh karena itu lam yahtaj. Faidzan maka oleh karena itu lebih enak ke dan maka oleh karena itu mana itu yang bagi itu dari mulai yang bagi faidan maka oleh karena itu fayam bagi ayut taba amasarul fitan yakhtalifu berbeda-beda apa ada hukumnya bi ahwalil mar'ati dengan tergantung keadaannya perempuan tersebut wa ahwalir rajuli dan keadaannya laki-laki yang mendengarkan itu fi kaunihi dalam adanya si rajul itu syaban masih muda wa syaikhon dan udah tua. Nah, masih muda atau udah tua kan beda nanti hukumnya. Kalau udah tua kan geus teu habitas, geus bosan geus habitat gitu. Tapi kalau masih muda mendengar suara yang meresahkan kan jadi bergejolak. Wala yab'udu dan tidak dianggap jauh. Apa ayah khalifa berbeda apa amru urusan itu perempuan itu fi misli hadza dalam semisal ini sautil mar'ah bil ahwali dengan beberapa keadaan. Walayubadu dan tidak jauh, tidak dianggap jauh. Apa ayah tarifa berbeda apa al amru urusan fi misli hadza dalam semisal ini satu mar'ah bil ahwali dengan beberapa keadaan. Jadi dengan jawaban tergantung keadaannya itu tidak dianggap jauh, tidak dianggap gitu ya. Karena memang pasti beda adanya. Fa'ina maka sungguhnya kami itu nakulu berkata siapa kami li syaikhi itu bagi orang tua yang udah tua ya sampai 80 ayu qabila adapun boleh mencium siapa syekh zaujatahu kepada istrinya syekh wa huwa hanya adapun
Ya. Jadi suami nyium istrinya, ya suaminya udah tua, ya, nyium istrinya yang udah juga ketika puasa itu boleh karena mereka sudah merasa aman dari dorongan jima begitu. Tapi beda halnya nih, laisa dan tidak boleh itu lisyabi bagi pengantin muda. Apa dalika itu yuqabila zaujatahu. Kalau pengantin anyar atau menang nyium ke puasa, sebab mungkin bisa bablas begitu Gus nyium mau gabruk. Bahwa hanya adapun si syab itu saimun sedang puasa. Li annal kublata karena sungguhnya mencium itu tad'u menarik apa kublah ilal wiqoi kepada in the jungle. Fi saumi dalam puasa. Bahwa adapun wiko itu mahdzurun ya diharamkan, bahaya ya. Kalau bersetubuh di siang bolong ketika puasa itu kafarotnya puasa 2 bulan berturut-turut, jangan putus. Wah, mutatabi aini ya. Jangan putus, sekali putus balik lagi dari awal. Jadi besar dosanya, besar juga hukuman di dunianya apalagi di akhiratnya. Gitu ya. Jadi hati-hati pengantin anyar ya, pengantin anyar sudah yo kemarin mah ya. Jadi jangan sampai bersetubuh meskipun itu halal di siang bolong Ramadan ya. Karena apa? Karena kafaratnya berat 2 bulan berturut-turut puasa. Itu baru hukumnya tetap wajib. Nanti hari biasa 2 bulan berturut-turut nggak boleh putus, harus puasa. Berat ya. Nah, makanya yang sabar dalam Al-Quran dikatakan halal bagi kalian arafasu fil lail itu. Kalau malam ya boleh. Apa ayatnya itu? Atas siang. Ya. Wala lailata siyam rafathu ila nisaikum gitu ya. Kalau malam ya boleh ya. Jadi udang gitunya ameng gitunya, terus masak sahur gitunya. Ya, imsak mandi gitu. Atau bahkan lamun tukaburu misalkan ya bisa kedung deui imsak ameng heula. Sup keluar adan tong diasupkeun deui. Dari malamnya. Ya. Jadi situ kaburu bisa yang sahur heula gitu nya. Amangna tos sahur gitu. Sup keluar. Adan tong diasupkeun deui cenah. Saurna teh naon jinjeun eta we. Iya, betul. Betul ya. Nanti dalam bab nikah itu bahkan sahabat Ibnu Umar, putranya Umar itu buka puasanya dengan jima. Iya beneran. Itu di bab nikah dalam Ihya Ulumuddin. Jadi takjilna ku eta. Lakasum tuh. Bika aman tuh, after tuh. Gabras. Gua mah janib nih. Tambahan eta. Janib syaitan, jangan syaitan. Dah mana tadi? Mina sahabati, bana tadi zariatani mislah gara-gara eta. Wasama'u adapun mendengar perempuan itu menarik apa sama kira nadri kepada melihat ya geus ngadenge teh pasti hayang ningali. Wal muqarabati dan mendekat tuh geus ningali hayang deket. Bahwa hanya adapun itu nadru wal muqarabah itu haramun haram. Bayah talifu maka berbeda-beda apa dalika hukumnya sama usutil mar'ah aidon hanya juga bil ashkhasi dengan tergantung orangnya begitu ya. Kalau aman mendengar suaranya. Jadi jangan dikira ya jadi wali kelas perempuan kebenaran muridna gelis ya. Mau dibeda-bedakeun ikan goreng mah. Ikan goreng mah teh jaduan nelpon engke. Ikan gelis mah oh iya ya. Itu berarti sudah bikhtilafil ashkhas ya, sudah berbeda-beda hukumnya
tergantung beda-bedanya ya orangnya. Ditawarkan gitu. Oh nya badai bios 2 jam bios. Wal aridu karunya tenu goreng tika bagian. Wal aridu adapun perkara baru yang kedua atau penyebab haram yang kedua, asan yang kedua itu fil alati dalam alatnya. Dah. Tadi yang pertama apa tadi? Musmi, orang yang memperdengarkannya perempuan ya, gitu. Kemudian yang kedua sekarang itu alatnya. Itu fil alati dalam masalah alat musiknya. Di antakuna gambarannya ada apa alat itu min sya'airi ahli syarafi, apakah termasuk dari tanda-tanda orang mulia, awil mukhannisina atau dari tanda-tanda atau kebiasaan boleh, atau ciri khas boleh. Ciri khasnya orang mulia atau ciri khasnya orang yang bencong ini, yang mukhannisin itu ya pura-pura jadi wanita. Kalau khunsa beneran ya itu memang punya 2 kelamin ya. Nah ini mukhannis itu yang berlagak khunsa begitu. Ya bencong begitu. Yang ini yang tulang lunak gitu loh. Wahwa adapun Memulai. Wahwa adapun si sya'a ini. Wahwa adapun ini alat syairi mukhannis itu al-mazamiru ya, suling wal autaru dan gitar wa tablul kubati dan gendang besar yang ramping tengahnya itu. Gendang besar yang ramping tengahnya. Lagi-lagi memang suling dan gitar itu memang agak ketat begitu ya. Meskipun diperbolehkan dengan syarat-syarat kemarin 3 ilatnya harus nggak ada 3-3-nya gitu. Tapi lagi-lagi agak ketat ya, agak ketat suling dan gitar itu agak ketat karena tasyabuhnya itu kuat begitu. Fahadihi maka adapun 3 alat musik ini itu salah satu anwa'in 3 macam alat musik mamnu'atin yang dilarang. Berarti salah satu anwa'in mamnu'atun boleh, mamnu'atin berarti naat ke anwa'in, mamnu'atun naat ke salasah. Wa ma ada zalika, adapun selain 3 itu mazamir, autar, toblul kubah itu ya tetap apa ma ada zalik ala asal ibahati atas asalnya hukum boleh. Kadufi seperti terbangan, wa ingkana meskipun ada itu fihi di dalam duf apa aljala jilu kecer apa istilahnya keceriknya kan banyak ya kayak kosidahan sekalian di pinggir-pinggirnya ada kecerik di mukul itu sambil suara keceriknya begitu. Wakatabli dan seperti kendang kecil berarti wasyahina dan kendang penggembala, wadorbi dan memainkan bil qadibi dengan stick. Wasa iril alati dan seluruh alat. Pokoknya selain 3 itu memang agak ketat begitu. Ya kalau kemarin bahasanya nazmi sauti dalam ini ramai nih. Mulai dari kami. Karena al-aridu robinya jauh ini sama al-aridu khomisnya jauh dan ini yang paling ramai. Penyebab haram yang ketiga dirinya pertama Auma atau perkara huwa yang ada pun ma itu kalibun unsur bohong alallahi atas Allah, bohong atas nama Allah, wa ala rasulihi dan atas utusan Allah, au ala sahabati atau atas sahabat radhiyallahu anhu, kama rataba sebagaimana mengurutkan hu kepada ma, kama sebagaimana kadhibun Allah, ala rasulihi, ala sahabat, rotaba yang mengurutkan hu kepada ma siapa ar-rawafidu,
kaum Rafidhah, kaum Rafidhah itu yang benci sahabat gitu ya. Fi hajai sahabati, dalam mencela para sahabat, wa ghairihim, dan selain sahabat, fasama udzalika, maka adapun mendengar musik yang liriknya ada kandungan itunya, ucapan jelek ya. Kemudian ucapan menghina, bohong, apa istilahnya, jorok, tidak senonoh begitu. Itu haramun haram. Bialhanin, baik dengan lagu, dengan lagam, wa ghairi alhanin, ataupun dengan tanpa lagu. Jadi tergantung liriknya ya. Belah duren ya, itu bisa jadi haram karena liriknya. Apalagi hinaan begitu ya. Apa lo tega, itu nggak boleh ya, haram itu. Karena ada menyakiti hatinya gitu, nggak boleh ya. Wal mustami'u, adapun orang yang mendengar itu syarikun, orang yang kerjasama, lil qaili, kepada orang yang mengucapkan. Jadi mengucapkannya haram, mendengarkannya juga haram. Apa yang haram diucapkan juga haram didengar, gitu loh. Oh, ada orang mah tuh nyanyi, orang mah ngadengekeun sarua kebagian. Gitu. Wa kadzalika, dan itu begitu juga haram, ma adapun syair, lirik, fihi, yang itu di dalam ma, wasfu mur'atin, adapun mensifati perempuan, bi ainiha, dengan tertentunya imro'ah. Ya, balik lagi kemarin ya. Kita mengarahkannya kepada perempuan tertentu yang haram melihatnya begitu. Jadi membayangkan sosok perempuan, mensifati sosok perempuan yang haram. Fa'inahu, maka sungguhnya kelakuan itu la yajuzu, tidak boleh apa wasful mar'ati, mensifati perempuan, baina yaday rijali, di hadapan laki-laki. Nah, jadi isi liriknya itu tentang perempuan begitu ya, sehingga membangkitkan syahwat gitu. Wa amma hajaul kufari, adapun istilahnya menghina kufar, wa ahlil bid'ah, dan ahli bid'ah, itu fadzalika, maka adapun hajaul kufar itu jaizun, boleh. Harus digarisbawahi bahwa maksudnya boleh di sini ketika kufarnya sudah menyerang kita. Ya, jadi kafirnya harbi yang sudah istilahnya sudah mengancam muslim begitu. Ya. Kalau tanpa sebab ya nggak boleh ya. Karena kan dalam Al-Qur'an itu prinsipnya kita terhadap non muslim itu ya jangan duluan begitu. Dalam Al-Qur'an, ukhruju kaum usirlah mereka sebagaimana mereka telah mengusir kalian. Nah, gimana bunyinya berarti? Famani atada alaikum fatadu alaihi bimis lima tada alaikum. Kemudian yang usirlah itu akhrijuhum kama min haitsu, ya pokoknya usirlah mereka sebagaimana mereka mengusir kalian. Jadi harus duluan begitu. Jangan kita yang duluan. Itu prinsipnya. Nah, jadi Imam Ghazali tidak menjelaskan di sini karena udah maklum ya, begitu. Jadi hajaul kufar di sini yang bukan kita boleh, oh ini boleh tanpa sebab menghina. Bahkan itu ada juga dalilnya, ya. Jangan menghina kitab Injil, jangan menghina agama lain, nanti mereka juga menghina Allah. Itu loh, ada ayatnya. Apa itu? Jangan menghina agama lain, nanti mereka juga menghina Allah begitu. Itu kalau duluan itu nantinya begitu. Nah, maka sikap kita juga ya sama, jangan duluan. Maksudnya bolehnya itu di situ. Nanti karena ada dalilnya. Apa tuh, penasaran saya ayatnya? Lupa lagi, hafal Al-Qur'an. Jangan menghina agama lain atau menghina Quran, apa menghina Allahnya, menghina Tuhan yang lainnya begitu. Nanti mereka menghina Allah. Apa tuh ayatnya? Bentar, saya cari juga. Wala tasubbu, betul.
Gimana? Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullah ya fayasubbullaha adwam bighairi ilm. Surat apa itu? Al-An'am 108 ya, boleh dicek ya. Itu. Jadi maksudnya menghina kufar di sini ya ketika mereka yang duluan begitu ya. Itu karena udah maklum, yang Ghazali menjelaskan udah maklum. Awas, makanya pentingnya ngaji ada gurunya itu begitu. Ya, oh boleh ya, berarti apolotega jadi boleh ya. Enggak. Ya, kalau kita yang duluan nggak boleh ya. Karena ada dalilnya, harus dipahami secara lengkap. Ada dalilnya kalau kita duluan ya tadi wa tasubul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwam bighairi ilm. Jangan menghina mereka, nanti mereka menghina Allah tanpa ilmu, gitu ya. Bahkan dikatakan wala takhudu ya hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Gitu. Kalau mereka sedang menghina kita, maka kita berpaling dulu, fa'riduhum hatta yakhudu fi haditsin ghairi, sehingga ganti topik pembahasan baru kita gabung lagi begitu. Karena itu tadi, karena kita belum bisa melawannya, ya. Diam di situ ya, dalam keadaan agama kita diinjak-injak ya juga haram. Kalau nggak mampu, mendingan kita pergi dulu sampai mereka ganti topik begitu. Wa mahajaul kufari, maka adapun itu menghina kufar wa ahlil bid'ah dan ahli bid'ah itu fadzalika, maka adapun hajaul kufar itu jaizun, boleh dengan catatan tadi. Dalilnya faqad kana, maka benar-benar telah ada siapa Hasan bin Sabitin, sahabat Hasan bin Sabit radhiyallahu anhu, itu yunafihu, menolak celaannya kufar an Rasulillahi, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang-orang kafir menghina Kanjeng Nabi, kemudian Hasan bin Sabit ini naik mimbar disuruh oleh itu hina mereka karena telah menghina Kanjeng Nabi gitu. Ini dalilnya begitu. Jadi bolehnya ketika mereka menghina duluan begitu. Kalau kita duluan nggak boleh. Wayuha jidan, menghina, mencela siapa Hasan bin Sabit al-kufaru, kepada orang kafir. Wa amara, dan memerintah, tuh bahkan memerintah siapa Kanjeng Nabi kepada Hasan bin Sabit SAW, bidzalika, dengan itu, yuhaji. Di redaksi lain ya alal mimbar ya. Jadi dipersilahkan tuh sama Kanjeng Nabi naik mimbar gitu untuk dengan lantang menolak celaannya orang-orang kafir terhadap Kanjeng Nabi. Mana tadi? Wa amman nasibu, maka adapun mensifati kecantikan wanita, wa man nasibu, maka adapun mensifati kecantikan wanita, wa nasib itu at-tashbibu, menyebut kecantikan wanita, biwasfil khunan, menceritakan pipi wal asdagi, dan ini pelipis, wal asdagi, dan pelipis, wa husnul qadi, dan bagusnya tubuh, wal qamati, dan ya sama tegasnya tubuh, wasairi ausofin nisa'i, dan seluruh sifat-sifat wanita, itu fahadha, maka adapun nasib ini, nasib menceritakan keindahan wanita, kecantikan wanita, itu fihi, itu di dalam hadza nazarun, adapun pembahasan. Jadi isi liriknya itu tentang rambutnya indah, pipinya elok, giginya putih, begitu ya. Tentang anatomi perempuan itu harus dibahas ya. Wasohiu, adapun pendapat yang benar itu anahu, sungguhnya kelakuan itu layah rumu, tidak haram, apa nazmuhu, menazomkan atau meruntutkan, itu meruntutkan nasib, wa mendendangkan nasib, bilahnin, baik dengan lagu, au ghairi lahnin, atau tanpa lagu. Setelah dibahas, tapi nanti yang lebih benar itu nggak apa-apa. Apa belum beres, selama kita tidak mengarahkan kepada wanita yang haram. Harus
berarti bolehnya itu misalkan ke pipinya ibu kita begitu ya, pipinya istri kita begitu ya, rambutnya istri kita, itu jangan ke orang yang tidak halal begitu, wanita yang tidak halal. Wa alal mustami, nah ini baru aja saya sebutkan barusan, wa alal mustami, dan itu wajib bagi orang yang mendengar, wajib bagi orang yang mendengar, ala yunazila, adapun tidak boleh mengarahkan siapa mustame, mengarahkan kepada nasib, mensifati keindahan anatomi wanita, ala imraatin atas seorang perempuan muayyanatin yang tertentu. Nggak boleh diarahkan ke perempuan yang tertentu, misalkan pacarnya nggak boleh karena belum halal, gitu ya. Jadi rambutnya awal aku berjumpa dengannya, gitu kan? Rambutnya panjang dan pirang, gitu. Itu kan lagu reggae gitu. Itu kan mensifati rambut begitu. Cantik dirimu bagai bidadari. Lovely, di mana kamu saat ini? Gitu. Itu kan menyebutkan rambutnya pirang, gitu, indah wajahnya. Itu nggak boleh diarahkan kepada perempuan yang tidak halal begitu. Kalau hanya mensifatinya, ya boleh, tapi wajib diarahkan ke wanita yang udah halal, tidak boleh kepada wanita yang masih belum halal. Fa in nazala, maka jika mengarahkan siapa mustamehu kepada si kepada nasib itu, falyunazil, maka supaya mengarahkan siapa si mustamehu kepada nasib, alaman atas perempuan yahilu yang halal siapa man, lahu bagi si mustame, min zaujatihi, dari istrinya si mustame, wajariyatihi, dan wanita budak wanitanya si mustame, atau ibunya begitu ya, yang satu mahram lah begitu, yang satu mahram. Fa in nazala, maka jika mengarahkan siapa mustamehu kepada nasib, lirik yang menceritakan keindahan tubuh wanita, ala ajnabiyatin, atas wanita lain yang belum halal, fahuwa, maka adapun si mustame itu al-asi maksiat. Itu al-asi bermaksiat bitanzili, dengan sebab mengarahkan kepada perempuan yang belum halal itu. Jadi dianggap maksiat bahkan. Wa ijalatil fikri, dan menjalankan pikiran, karena sebab menjalankan pikiran, fihi, di dalam tanzil ala ajnabiyatin. Jadi karena pikirannya sudah dilayangkan ke wanita yang belum halal, karena dia sudah mengarahkan kepada wanita yang belum halal, itulah sisi maksiatnya di situ. Waman hadza wasuhu, waman, adapun barang siapa itu hadza, adapun ini, nazalahu ala ajnabiyah, barang siapa yang dia mengarahkan kepada wanita yang belum halal, itu wasfuhu, menjadi sifatnya siman, fayam, bagi maka seharusnya apa ayajtaniba, menjauhi siapa siman asama, kepada mendengar musik yang liriknya itu. Kalau kita mendengar musik keindahan tubuh wanita, kita pasti mengarahkannya kepada yang belum halal, ya, wanita yang belum halal, mending jangan dengerin musik sekalian. Jauhi musik itu kalau kita belum bisa mengarahkannya kepada wanita yang sudah halal gitu, atau kepada wanita yang mahram gitu ya, ibu, bibi gitu ya. Mendingan menjauhi sekalian asama kepada mendengar musik roksan, sama sekali jangan dengar musik. Kalau masih merasa dengar musik masih mengarahkan kepada wanita yang belum halal. Fa innaman, kenapa? Karena sungguhnya orang golaba yang dominan alaihi atas iman, apa iskun, cinta yang besar atau kerinduan yang besar, nazala, maka pasti mengarahkan siapa siman kulama kepada setiap perkara, yasma'u, yang mendengar siapa siman, kepada ma alaihi atas iskun, alaihi atas iskun, ulangi, kulama kepada setiap perkara, yasma'u, yang mendengar siapa manhu kepada ma alaihi atas iskun,
Karena orang yang rasa rindunya kuat, ya, itu pasti mengarahkan setiap apa yang ia dengar kepada sesuatu yang ia rindukan. Namun bogoh pisan kakak bogohna, gitu. Pasti kalau dengar lagu tentang wanita pasti ingatnya ke dia, begitu loh maksudnya. Sawaun itu sama saja karena adapun ada apa lafdu, lafadnya itu munasiban, cocok lahu kepada isku awlam yakun atau tidak cocok awlam yakun atau tidak itu munasiban. Ayat munasiban. Idma min lafdin karena tidak ada adapun suatu lafad itu illa wa yumkinu melainkan halnya mungkin apa tangziluhu mengarahkan lafad ala ma'anin atas beberapa makna bitorikil isti'arati dengan jalan majaz isti'aroh meminjam makna. Contohnya, faladi maka adapun orang yang dibuyang dominan ala qalbihi atas hatinya si aladi, apa yang dominan hubbullahi mencintai Allah Ta'ala, ya tadzakaru maka akan ingat siapa si man golaba alaihi hubbullah, bisa wadi surgi dengan hitamnya rambut, masalan umpamanya, akan ingat zulmatal kufri kepada gelapnya kekafiran. Jadi tergantung orangnya kan. Kalau orangnya rasa cinta kepada Allahnya sangat dalam, ketika mendengar misalkan lagu yang menceritakan hitamnya rambut wanita, begitu hitam rambutnya, orang yang cintanya mendalam kepada Allah ini menyamakan hitamnya rambut dengan gelapnya kekafiran. Begitu. Jadi wajdu lagi ada wajdu di sini. Ya, lagi-lagi ada wajdu di sini. Kemudian wabinadorotil khodi dan dengan ini loh, indahnya pipi nurul imani kepada cahayanya iman. Ketika mendengar pipinya indah, bersinar, pipinya bersinar, orang yang sangat mencintai Allah ini mengarahkannya kepada cahaya iman, gitu ya. Wabidzikril wisoli dan dengan menyebutkan bertemu dengan kekasih, liko Allahi kepada bertemu Allah, gitu ya. Dia mengarahkannya kepada bertemu Allah. Wabidzikril firoki dan dengan menyebutkan perpisahan dengan kekasih, dia mengarahkannya al-hijabah kepada terhalang anilahi dari Allah. Waduh, susah ya. Fizumratil mardudin dalam golongan orang-orang yang ditolak, diusir. Wabidzikri raqibi dan dengan menyebutkan ini loh, menyebutkan perkara yang memata-matai, boleh mengikuti, mewaspadai. Wabidzikril raqibi dan dengan menyebutkan sesuatu yang mengikuti, al-musyawisi yang mengganggu lirauhil wisali kepada enaknya bertemu kekasih, diarahkan awa ikut dunia kepada halangan-halangan duniawi, wa fatihah dan bahayanya atau ya bahayanya dunia, al-musyawisati yang mengganggu lidawamil unsi kepada langgengnya betah billahi dengan Allah Ta'ala. Jadi kalau misalkan ada lirik yang isinya tentang hal-hal yang mengganggu pertemuan, begitu ya, orang yang sangat cinta kepada Allah mengarahkannya kepada dunia yang menjadi penghalang antara dia dengan Allah, begitu. Walayah taju dan tidak butuh apa siapa alladzi yaglibu ala qalbihi hubbullah, tidak butuh fitangzili dari zalika dalam mengarahkan itu semua dari mulai sawadi surgi ilas timbatin kepada mengeluarkan dalil, watafakurin dan mikir panjang, wamahlatin dan pelan-pelan. Baltas biku bahkan cepat apa almaani beberapa makna algolibatu yang dominan alal qalbi atas hati, cepat ila fahmihi kepada pemahamannya si aladzi ma'alafdi beserta lafaz, begitu. Orang yang sudah begini maksudnya, orang yang sudah tadi cinta kepada Allahnya udah tinggi,
itu nggak butuh waktu lama untuk mengarahkan lirik kepada apa yang ia rasakan dulu. Cepat begitu. Ketika mendengar tadi hitamnya rambut, itu langsung kepada gelapnya kekafiran. Ketika mendengar pipi yang bercahaya, itu langsung kepada cahaya iman. Gitu. Itu nggak butuh waktu lama. Cepat yasbiku, mana tadi? Tasbikul ma'anil ghalibah alal qalbi ila fahmihi ma'al lafzi. Jadi barengan beserta lafaz itu disebut, lirik hitamnya rambut disebut, itu langsung cepat persekian detik orang yang sudah tinggi cintanya kepada Allah itu langsung memahaminya gelapnya kekafiran. Jadi wajdunya udah kuat. Seakan-akan isi liriknya itu hanya pengantar doang begitu. Hanya pengantar doang. Yang mana ia arahkan kepada makna yang nggak nyambung sama sekali dengan jalan isti'aroh, meminjam makna. Mungkin isi lagunya penuh dengan menceritakan indahnya rambutnya, indah hitam rambutnya, putih giginya. Tapi kalau orang yang udah mabuk cinta kepada Allah ini meminjam makna putih untuk putihnya keimanan. Meminjam warna hitamnya rambut kepada hitamnya kegelapan kafir dan seterusnya sesuai apa yang ia rasakan atau wajidu yang ia rasakan. Kamaruya istirahat dulu. Jadi yang ketiga intinya apa? Yang membuat haramnya musik adalah isi liriknya. Kalau mengandung bohong, mengandung hinaan, mengandung ucapan jelek begitu, itu bisa jadi haram begitu. Begitupun mengarahkan kepada perempuan yang tidak halal juga bisa jadi haram. Istirahat dulu 22.30 nih, 10 guys mulai deh, tapi pembahasannya susah nih dan seru. Jadi hukum fikihnya sangat rumit ya. Kesimpulannya tadi ya, kan pertanyaan awalnya gimana tadi? Kalau lebih condong kepada boleh, ada gak keadaan di mana musik itu haram? Oh ada, pada 5 tempat, tergantung 5 penyebab. Yang pertama, vokalisnya perempuan, bisa jadi haram dengan tadi perinciannya. Yang kedua, alatnya ya bisa jadi haram kalau itu suling, gitar, dan tadi kendang besar gitu. Kemudian yang ketiga, liriknya gitu. Liriknya bisa jadi haram kalau mengandung bohong, hinaan, cercaan dan sebagainya, adu domba bahkan ya. Dan masih banyak lagi. Terus nyambung dari yang soal lirik ya, juga bisa menjadikan haram mengarahkan kepada perempuan yang belum halal begitu. Kalau sekiranya ia nggak bisa mengarahkan kepada wanita yang halal, yang mahram, setiap kali ia mendengar itu pasti mengarahkannya kepada wanita yang tidak halal, mending tidak mendengar musik sekalian sama sekali begitu. Baru masuk ke melebar sedikit, karena orang yang sudah sangat cinta ketika mendengar lagu yang berhubungan dengan perasaannya, ia pasti mengarahkannya kepada perempuan yang ia cintai begitu, atau hal yang ia cintai, baik istilahnya lafadznya sesuai dengan apa yang ia rasakan atau tidak sesuai, karena setiap lafadz bisa diarahkan kepada makna isti'aroh gitu. Kan nggak nyambung ya, tidak sesuai putihnya pipi dengan putihnya keimanan, kan nggak nyambung. Hitamnya rambut dengan hitamnya kegelapan kafir, itu nggak nyambung. Jadi tergantung orangnya. Nanti masih banyak contoh-contoh lagi. Karena mengarahkan hal demikian itu nggak butuh waktu lama, nggak butuh mikir panjang. Cepat beserta lafaz tersebut kan maknanya langsung terbayang gitu. Jadi timbang kita udah bisa belum gitu. Kalau dengar lagu seperti itu kemudian mengarahkannya kepada istri gitu ya. Padahal kalau gue sebagai istri mah genah pasti istri orang gitu kan.
istri orang, ya istri orang. Tapi amun teu boga istri kabogo haram. Mending teu ngadenge musik sekali ya. Begitu tadi. Baik, istirahat dulu ya. Nanti mulai lagi, ini jadi kebiasaan. Ya, jadi menjadi kebiasaan ini jadi ya hobi lah gitu orang awam. Dan itu nggak boleh. Jadi hal yang mubah itu hanya boleh dilakukan ya sesekali lah. Jangan dijadikan kebiasaan. Kenapa? Wa kama anna sogirota, sebagaimana sungguhnya dosa kecil, bil isori dengan terus menerus, wal mudawamati dan langgeng, sayyiru menjadikan apa sogiroh kabirotan, itu tasiru menjadi apa sogiroh itu kabirotan menjadi dosa besar. Fakadzalika, maka begitu juga tasiru ba'dul mubahati, adapun sebagian perkara boleh, bil mudamawati dengan terus menerus, itu ya itu tasiru bisa menjadi apa bahat, itu sogirotan menjadi dosa kecil. Kalau dijadikan kebiasaan ya namanya orang awam, maka sebagaimana dosa kecil bisa jadi dosa besar, maka perkara mubah yaitu mendengar musik kalau kebanyakan bisa jadi dosa kecil. Jadi ternak dosa. Ya, ternak dosa. Oh, ini boleh kok, ya. Boleh kok, terus dilakukan, boleh. Kumpulan dari ratusan boleh yang dilakukan itu jadi satu dosa kecil. Terus banyak ratusan boleh jadi dosa kecil. Banyak ratusan boleh jadi dosa kecil. Banyak ratusan boleh jadi dosa kecil. Sehingga dosa kecilnya jadi ratusan juga. Dari ratusan dosa kecil jadi dosa besar. Terus ternak dosa. Kalau menjadikan musik jadi kebiasaan karena orangnya awam, nggak bisa mengarahkan kayak tadi, ya, nggak bisa mengarahkan liriknya kepada cinta kepada Allah, kepada Rasul, kepada yang halal bertemunya, ya, mahram, ibu, saudara, begitu ya, istri, begitu. Jadi jadiin kebiasaan, ya. Pokoknya penikmat musik gitu, ikut konser, wah udah. Tanpa ilmu, ya itu adalah kriminal. Ya, terus menerus atas hal yang melalaikan itu kriminal, termasuk game nanti ya, jadiin kebiasaan game, game itu juga kan boleh, tapi banyak boleh jadi dosa kecil, banyak dosa kecil jadi dosa besar. Jadi ngegame harus sambil banyak istighfar ya, supaya sebelum jadi dosa kecil itu udah dihapus duluan gitu. Begitu ya, ini hal yang baru nih, ilmu baru, banyak perkara boleh menjadi dosa kecil, banyak dosa kecil menjadi dosa besar. Ini makan ya secukupnya, boleh kan makan, tapi banyak makan itu jadi dosa kecil. Apalagi terus banyak makan sampai muntah bisa jadi dosa besar. Ya ternak dosa lah tadi. Mana tadi? Fakadzalika ba'dul mubahati. Begitu juga ba'dul mubahati, adapun sebagian yang diperbolehkan, bil mudamati dengan terus-menerus dilakukan, itu tasiru akan menjadi apa mubahat, itu sogiratan menjadi satu dosa kecil. Wahu adapun ba'dul mubahat itu kal muwadzafati seperti terus-menerus ala mutaba'atiz zanuji, atas mengikuti kaum Januzi, wal Habasyati dan kaum Habasyah, itu yang ahli joget itu ya di masjid itu. Wanadri dan menonton ilalak bihim kepada permainannya Januzi dan Habasyah. Ala dawami atas terus menerus, jadiin hobi, pengen nonton terus. Ya, fainahu maka sungguhnya nadru ilalak bihim itu mamnuun dilarang. Wa ilam yakun meskipun tidak ada apa asluhu hukum asalnya nadru ilalak bihim. Itu mamnuan dilarang. Ulangi. Wa ingkana meskipun tidak ada apa asluhu hukum asalnya nadru ilalak bihim itu mamnuan dilarang. Idfa'ala ketika melakukan hu kepada tadi. Idfa'ala karena melakukan hu kepada
nadru ilal abihim itu siapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Rasulullah ya justru yang nawarin nonton pertunjukan kepada Siti Aisyah gitu. Jadi secara zatiyah asalnya itu tidak dilarang, tapi yang dilarang adalah terus menerus. Nanti dalam bab mizah ya, dalam ihya, dalam bercanda ya, afatul lisan, salah satu dari bahaya atau maksiat lisan adalah banyak heureuy. Ya, itu banyak orang nanti dalam ihya dikatakan fa'ingkulta begitu ya. Kan Kanjeng Nabi juga pernah bercanda. Ketika ada orang nenek-nenek bertanya apakah saya bisa masuk surga? Kemudian kata Kanjeng Nabi, oh, tuh bisa nih mah. Oh, ini siapa? Nangis nenek-neneknya sejadi-jadinya. Kemudian Kanjeng Nabi hibur lagi, memang enggak ada nenek-nenek. Semuanya dirubah usianya menjadi muda begitu, sebenarnya senyum kembali. Nah, dari hal ini dipahami memang Kanjeng Nabi kan bercanda menjadi kebiasaan begitu. Artinya jangan menjadikan karena mentang-mentang Kanjeng Nabi pernah menonton pertunjukan Habasyah itu kita jadikan dalil pembenaran ngegame itu boleh. Udah Kanjeng Nabi atau nonton konser boleh karena Kanjeng Nabi pun menonton Habasyah. Jangan dijadikan dalil karena Kanjeng Nabi hanya di waktu-waktu tertentu, tidak dijadikan kebiasaan. Ini orang awam yang menjadikannya haram itu karena itu orang awam menjadikannya kebiasaan terus yang ada nonton musik, nonton konser, nggak pernah terlewat, punya jadwalnya begitu, itu jadi kebiasaan. Fans berat lah begitu. Ya, karena tadi itu memang boleh nggak ada secara hukum asal boleh, tapi kalau terus menerus boleh jadi dosa kecil. Dosa kecil kalau terus menerus bisa jadi dosa gitu ya. Wa min hadzal qabili, dan itu termasuk dari golongan ini, golongan yang dijadikan kebiasaan itu. Al-laibu, adapun permainan bisa teronji dengan catur. Boleh. Fa'inahu, maka sungguhnya la'bu bisa teronji itu mubahun boleh. Jadi permainan catur itu permainan yang udah tua ya. Jadi sejak zaman dulu Imam Ghazali juga ada tuh. 400 Hijriah, sekarang 1444, 1000 tahun yang lalu juga catur udah ada. Itu mubahun boleh, walakin ilmu wadobatu boleh. Walakin ilmu wadobata sungguhnya, tetapi sungguhnya mengistiqomahkan begitu. Alaihi atas satronji itu makruhatun dibenci, karohatan dengan dibenci syadidatan yang sangat. Memang boleh main sesekali mubah, tapi kalau dijadikan wazifah kebiasaan ya makruh dengan sangat. Oma makana, dan ketika ada apal goradu tujuannya itu ala iba bermain, wataladuda dan merasa lezat bilahwi dengan melayani orang gitu dengan hal yang melalaikan. Padahal maka adapun itu sama ulgina mendengar musik itu inamayubahu hanya diperbolehkan apa dalik lima karena perkara fihi yang ada di dalam zalik isinya mak mintar wihil kolbi hanya sekedar mengistirahatkan hati, namanya sesekali diperbolehkan itu hanya untuk menghibur hati. Jangan dijadikan kebiasaan. Mohon maaf ya, saya juga mengalami ya, berambisi pemuja rating begitu, ayo main begitu. Nah, itu isror fil mubah alal mubahat tasiru sogiro, isror ala sogiro tasiru kabiro begitu. Ini kalau sesekali tidak dijadikan kebiasaan, hanya sekedar tarwihil qalbi ya boleh. Kenapa boleh? Idrohatul qalbi, karena adapun enaknya hati itu mu'alijun, menjadi obat lahu kepada qalbu. Tiba di awqati di sebagian waktu. Tujuannya litan ba'isa supaya bangkit apa dawaihi. Dorongannya qalbu fayastagilu maka sibuk siapa apa qalbu bisa iril awqati di seluruh waktu bil jiddi dengan sungguh-sungguh fit dunia baik dalam urusan dunia, contohnya kal kasbi seperti bekerja,
wa tijarati dan berdagang, berbisnis. Au fid dini atau dalam masalah urusan agama, sibuk kasolati seperti sibuk sholat, wal qiraati dan baca Quran kembali. Wastihsanu dzalika, adapun menganggap bagus samaul gina yang tidak dijadikan kebiasaan itu fima seperti dalam perkara baina tado ifil jiddi, di antara berlipat gandanya kesungguhan itu kastihsanil kholi, seperti menganggap bagus tai lalat al khod di atas pipi, walawis tahu abad, jika menutupi apa al khilanu banyak tai lalat al wajah kepada wajah, la syawwahat maka pasti akan membuat jelek apa khilan hu kepada wajah. Fama akbah dzalika, maka betapa jeleknya itu istau abad. Yang udah maka menjadi apa al husnu kebaikan, kebagusan, itu kubahan menjadi jelek. Bisa babil kasrati dengan sebab kebanyakan. Fama apa fima? Fama maka adapun perkara, ulangi. Fama kullu hasanin, maka tidak ada adapun perkara yang baik. Tidak ada adapun setiap yang baik itu yahsunu baik, apakah siruhu banyaknya banyaknya hasan, wala kullu mubahin dan tidak ada adapun setiap yang boleh itu yubahu diperbolehkan, apakah siruhu banyaknya mubah. Balil khubzu, bahkan adapun roti itu mubahun diperbolehkan. Wal istighsaru, adapun memperbanyak makan minhu dari khubzun itu haramun haram. Kemerkaan utah. Fahadal mubahu, maka adapun perkara mubah ini itu kasairil mubahati, seperti perkara yang mubah yang lain. Jadi kadang-kadang perkara boleh itu hanya boleh sesekali, tidak diperbolehkan terus-menerus. Contohnya dianalogikan oleh Imam Ghazali seperti menghiji, beki gelis, tambah cantik kalau ada tai lalat, apalagi di bawah mata ini. Itu intinya ya. Bahkan makan roti aja tuh boleh, tapi kalau kebanyakan roti waktu itu ya jadi makanan pokok ya. Sekarang makan nasi, makan bubur begitu ya. Itu boleh, tapi kalau kebanyakan jadi haram sampai muntah, kemurkaan gitu. Jadi perkara mubah ini mendengar musik itu seperti perkara mubah yang lain, di mana bolehnya hanya sesekali sesuai kebutuhan. Jadi untuk tarwihil qalbi, niatnya ya untuk membuat hati istirahat, semangat kembali, supaya setelah mendengar musik yang sesekali itu, baik semangat dalam urusan dunia seperti bekerja dan berdagang, atau dalam urusan akhirat setelah mendengar musik itu jadi rajin lagi, sholatnya kuat lagi, baca Qur'annya kuat lagi gitu. Kalau saya yang ngaji pusing ya, waduh ngegame, main musik. Jadi santri mah ibadah ngegame lagi. Sabab naon supaya semangat ngaji lagi. Gitu loh. Jadi enak ya. Enak. Kalau niatnya untuk hanya sekedar melepas penat supaya nanti semangat lagi ngajinya, udah ngaji terus mah enak ya sayang-gesan kan. Enak sayang-gesan 1000 jam berapa itu Gus? 2342 tuh. Nggak sayang-gesan ya. Nah, kemudian ditutup wallahu alam besok. Cengar deui gitu ya. Main game heula, ngudur deui supaya isu semangat deui gitu. Wallahu alam. Al-Fatihah.